Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, yaitu episode 66. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di tengah kuil binatang surgawi yang bergetar hebat, Wang Lin berusaha melarikan diri dari ancaman yang semakin mendekat. Dengan keahliannya sebagai kultivator tahap formasi jiwa, ia merasakan kekuatan misterius yang menghalangi upaya teleportasinya. Memutuskan untuk terus terbang ke atas, ia menyaksikan reruntuhan yang menimpa gua-gua di sekitarnya. Sementara naga hitam yang mengejarnya mulai kehilangan jejak berkat jiwa-jiwa pengembara yang ia tinggalkan. Meski situasi semakin genting, Wang Lin tetap tenang dan menggunakan perasaan ilahinya untuk menyelidiki sekeliling. Ia menemukan bahwa saudara junior keenamnya, Sun Lei, masih hidup dan mendekatinya. Dengan keberanian yang terpancar dari matanya, Wang Lin bersiap untuk menghadapi Sun Lei yang tampaknya memiliki niat tertentu saat mendekat, sambil memasang jebakan untuk melindungi dirinya. Ketika Sun Lei muncul, ia berusaha menjalin kerjasama dengan mengungkapkan keberadaan 3 harta karun di gua, yaitu giok langit, logam langit, dan pedang surgawi. Namun, Wang Lin menanggapi tawaran tersebut dengan skeptis, mempertanyakan motif Sun Lei. Ketegangan meningkat ketika Sun Lei mencoba mengintimidasi Wang Lin, tetapi ketenangan Wang Lin justru menambah kecurigaan Sun Lei akan kemampuan sebenarnya. Akhirnya, setelah negosiasi panjang, keduanya mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Sun Lei menawarkan kayu pemurnian sebagai imbalan atas bantuan Wang Lin. Meskipun tidak sebanding dengan apa yang Wang Lin inginkan, ia setuju mengingat bahaya di sekitarnya. Sun Lei memimpin perjalanan menuju gua harta karun, sementara Wang Lin tetap waspada terhadap kemungkinan pengkhianatan. Ketegangan dan intrik pun terus mengelilingi mereka, menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang di kuil binatang surgawi yang hancur. Wang Lin dan Sun Lei, dua kultivator yang terampil, melangkah hati-hati melalui reruntuhan menuju gua tersembunyi yang kaya akan makanan untuk binatang surgawi. Dalam perjalanan, mereka menemukan mayat kakak senior ketiga yang tergeletak tak jauh dari lokasi mereka, korban yang dihasilkan dari tindakan Sun Lei. Keberadaan mayat ini menambah ketegangan saat mereka mendekati gua yang dikelilingi aura misterius. Di depan gua, Sun Lei menjelaskan tentang umpan yang seharusnya memperkuat makhluk surgawi, namun tampaknya tidak berguna. Ia mencurigai bahwa pakan tersebut terkait dengan kerangka hitam yang pernah dilihat Wang Lin. Mencermati situasi, Sun Lei mengusulkan untuk memikat binatang buas dengan teknik tertentu agar bisa menghabisi mereka dengan lebih mudah. Mereka sepakat untuk bertindak cepat dan merencanakan serangan. Tanpa ragu, Wang Lin melepaskan perangkap berbentuk katak guntur yang mengesankan, membuat Sun Lei terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Wang Lin. Sun Lei kemudian mengeluarkan pedangnya untuk menyerang. Namun sebelum itu, bola umpan binatang meluncur keluar, disusul oleh serangan banyak binatang buas. Pertempuran sengit pun dimulai, dengan Sun Lei menggunakan kekuatan gioknya untuk menciptakan asap pelangi, sementara Wang Lin memanfaatkan katak guntur untuk melepaskan gelombang petir yang menghancurkan sebagian besar musuh. Meskipun berjuang keras, naga hitam muncul di tengah kerumunan, mengancam serangan mereka. Wang Lin menyadari katak guntur kehabisan tenaga, memutuskan untuk mundur. Mereka berhasil melarikan diri ke tempat yang aman, di mana Wang Lin merasa lega saat jiwa-jiwa yang ia lepaskan kembali kepadanya. Sun Lei, meski terluka, cepat memulihkan diri dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menunggu dengan sabar, Sun Lei memutuskan untuk menunjukkan kekuatan kipasnya, merencanakan untuk menggunakan Wang Lin sebagai umpan. Dalam pikirannya, ketika binatang buas mengejar Wang Lin, dia akan bisa melarikan diri dengan aman.
Sun Lei percaya bahwa setelah mendapatkan harta, binatang buas akan lebih terfokus pada Wang Lin, menjadikannya sasaran yang lebih menarik dan menggoda untuk makhluk-makhluk buas tersebut. Namun, Wang Lin yang waspada sudah mencium adanya rencana licik dari Sun Lei. Dengan es hitam yang menyelimuti area tersebut, ia mengaktifkan ukiran kayu yang memberinya kemampuan untuk memanipulasi waktu. Wang Lin yang telah menguasai kekuatan ini mampu menghindari jebakan Sun Lei dan bergerak lebih cepat menuju pintu gua, meskipun es hitam berusaha memperlambatnya. Sun Lei terkejut melihat Wang Lin keluar lebih dulu dan tanpa pilihan, ia melemparkan kayu pemurnian agar Wang Lin bisa masuk ke dalam gua. Begitu berada di dalam, Wang Lin segera mengambil potongan logam dari dada kerangka dan mengincar pedang surgawi yang tampak menggiurkan. Namun, saat dia menyentuh pedang itu, rasa sakit yang luar biasa menyengat telapak tangannya. Tetapi ia tetap tenang dan cepat melarikan diri. Melihat kegagalan rencananya, Sun Lei merasa frustasi dan berusaha merebut kembali pedang tersebut. Namun dia juga mengalami rasa sakit yang sama. Dalam keputusasaannya, dia melepaskan manik hitam yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ledakan manik itu menciptakan kekuatan destruktif yang menghancurkan sekeliling mereka, termasuk gua dan binatang buas yang ada. Sementara Sun Lei terhisap ke dalam kekuatan kehancuran. Sementara itu, Wang Lin berhasil melarikan diri dari gua saat kekuatan ledakan menggetarkan tanah. Dia menggunakan kristal energi spiritual untuk mendapatkan kekuatan tambahan dan melesat ke langit, menghindari kehancuran yang meluas. Meskipun berhasil lolos, Wang Lin menyadari bahwa perjalanan ini jauh dari kata selesai. Puluhan ribu jiwa berkeliaran di sekitar Wang Lin, melolong dalam keheningan dan menciptakan suasana menegangkan. Jiwa-jiwa ini adalah pengembara dari medan perang asing yang telah dikumpulkan Wang Lin dengan usaha luar biasa. Meskipun dia berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 jiwa, hanya sekitar 10.000 jiwa yang dapat dia lepaskan dalam situasi berbahaya. Jiwa-jiwa ini dikenal tidak kenal takut, siap melompat ke arah musuh meskipun risiko besar mengancam mereka. Di antara ribuan jiwa tersebut, terdapat satu jiwa yang berbeda, yaitu Iblis Su Li Guo, yang merasa bangga karena masih bisa bertahan. Namun, rasa aman Su Li Guo segera terguncang ketika pusaran jiwa-jiwa pengembara berhenti dan menatap tajam ke arah seorang pria di peron. Pria tersebut, anggota klan setan raksasa, mengenali Wang Lin dan menyadari potensi bahaya yang mengintai. Seorang pria paruh baya berjubah abu-abu kemudian melangkah maju, menilai Wang Lin dengan tajam. Meskipun Wang Lin berada di tahap akhir Nascensol, pria berjubah abu-abu tidak ragu melancarkan serangan dengan bola api hitam. Namun, saat bola api itu meluncur, jiwa-jiwa pengembara seolah hidup dan berbalik menghadapi pria tersebut, mengejutkannya. Sekitar sepertiga jiwa melompat ke dalam api hitam, sementara sisanya menyerang pria itu dengan semangat. Pria berjubah abu-abu berusaha melawan dengan pedang terbang, tetapi jiwa-jiwa pengembara memiliki resistensi terhadap mantra. Meskipun dia berusaha mengeluarkan api dari darahnya untuk melindungi diri, banyak jiwa tetap menyerbu dan akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan putus asa, pria itu tidak mampu bertahan dan tubuhnya mulai membusuk, meninggalkan hanya kerangka yang dikelilingi oleh jiwa-jiwa bahagia. Wang Lin mengawasi dengan tajam saat jiwa-jiwa kembali padanya dan menghilang ke alisnya. Seorang pria dari klan setan raksasa, Cihu, menyaksikan peristiwa itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu tentang keberanian Wang Lin. Wang Lin menjelaskan bahwa sebuah fragmen ranah langit telah runtuh, membuat Cihu terkesima. Mereka pun berbincang tentang sebuah tempat misterius yang ditemukan klan setan raksasa, penuh tanaman langka dan pedang surgawi yang meminta bantuan Wang Lin untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Wang Lin setelah mempertimbangkan bersiap untuk kemungkinan petualangan baru yang menarik. Wang Lin termenung sejenak, merenungkan tantangan yang akan dihadapinya jika mencoba memasuki wilayah misterius itu sendirian.
Namun keberaniannya tidak pernah surut. Ia memikirkan tawaran Cihu untuk bergabung dalam tim yang menjanjikan kekuatan lebih besar. Cihu percaya bahwa dengan kekuatan gabungan, mereka bisa menembus batas yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dalam suasana penuh harapan, Cihu menyerahkan sebuah batu giok yang memungkinkan teleportasi ke pecahan tertentu di alam surgawi. Tetapi Wang Lin meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Setelah perpisahan, Wang Lin duduk bersila di tengah lingkaran bendera larangan yang telah disusunnya. Dalam meditasi mendalam, ia dengan paksa mengeluarkan sebutir batu giok surgawi dari jiwa asalnya. Meskipun rasa sakit itu hampir membuatnya runtuh. Batu giok tersebut berisi energi spiritual langka yang bisa menjadi kunci menuju tingkatan kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi ia tahu bahwa menyerapnya sebelum waktunya bisa berakibat fatal. Wang Lin menyimpan batu giok itu, menyadari potensi bahayanya. Sambil merenungkan giok surgawi, Wang Lin beralih ke potongan logam yang ia temukan dalam petualangannya. Potongan ini menyimpan informasi berharga tentang cara menyempurnakan artefak legendaris kereta pembunuh dewa. Meski ia tahu menyelesaikannya hampir tidak mungkin tanpa bahan kuno yang hilang. Namun, harapan masih ada dan Wang Lin memutuskan untuk mencari gua yang disebutkan dalam informasi tersebut. Melompat ke arah pusaran besar menuju pecahan-pecahan alam surgawi. Setelah berulang kali mendarat di berbagai lokasi tanpa menemukan gua yang dicari, Wang Lin hampir putus asa saat ia merasakan fluktuasi mantra. Ia menyaksikan dua pembudidaya bertarung, dan meskipun salah satu dari mereka, seorang pria muda dari Suzaku, meminta bantuan, Wang Lin memilih untuk tidak terlibat. Namun, pria itu memaksa Wang Lin menerima batu giok surgawi sebelum melanjutkan pertarungannya. Dengan keberanian, Wang Lin mengembalikan giok itu kepada lawannya, Sima Yun, dan mereka menyepakati pertukaran lokasi fragmen alam surgawi. Dari peta baru yang diperolehnya, Wang Lin akhirnya menemukan pecahan yang dijanjikan, tempat gunung berbentuk harimau. Tiba di sana, ia menemukan gua yang telah rusak dan harta-hartanya hilang. Namun, meski dikecewakan, intuisi Wang Lin mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih di dalam kegelapan gua itu, menantikan untuk diungkap. Gua yang sunyi dihiasi 9 kamar batu kosong membuat Wang Lin merenung mendalam. Ia memperhatikan potongan logam di tangannya yang berisi petunjuk tentang cara membuka pintu kamar-kamar misterius itu. Kamar ke-10, tempat tersimpannya God-Slaying Chariot, menjadi teka-teki besar baginya karena hanya 9 kamar yang terlihat. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, ia mulai mencari keberadaan kamar ke-10. Wang Lin melangkah maju, meraba dinding gua yang dingin dan biasa saja. Saat ia mengangkat potongan logam, benda itu mulai bersinar dan memanas, membangkitkan rasa antusiasme dalam dirinya. Ia melemparkannya ke udara dan logam itu meleleh menjadi gumpalan asap yang membentuk sosok pria agung. Pria itu membentuk segel tangan yang memancarkan cahaya emas, memicu getaran hebat di dalam gua sebelum membuka pintu ungu yang berkilau. Dengan hati-hati, Wang Lin mendekati pintu ungu dan membentuk simbol yang sama dengan segel yang ditunjukkan oleh sosok sebelumnya. Pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan ruangan ke-10 yang kecil namun penuh misteri. Di dalamnya, 3 kereta perang besar dengan lapisan menyerupai kulit binatang menarik perhatian Wang Lin. Sementara, jiwa-jiwa binatang buas muncul di atas masing-masing kereta dengan aura menakutkan. Ketika jiwa-jiwa binatang itu mengaum marah, rantai-rantai tebal tiba-tiba muncul dan menjerat mereka, mengembalikan mereka ke kereta masing-masing. Wang Lin tetap tenang dan mengingat pelajaran dari potongan logam, kemudian membentuk segel-segel hitam yang menyegel jiwa-jiwa binatang ke dalam kereta. Dia berhasil menyegel 2 kereta pertama, tetapi tantangan muncul saat ia mendekati kereta ketiga yang berisi jiwa binatang terkecil yang menolak untuk menyerah. Setelah menyelesaikan tugas berat ini, Wang Lin mengumpulkan material pemurnian yang tersebar di sekitar ruangan dan meninggalkan kamar ke-10. Ia merenungkan kekuatan God-Slaying Chariot yang tidak memerlukan batu roh untuk diaktifkan, melainkan kekuatan jiwa binatang yang tersegel. Wang Lin menyadari bahwa kekuatan itu tidak akan bertahan selamanya, tetapi merasa puas dengan hasil perjalanannya.
Dengan senyum tipis, ia bersiap untuk melanjutkan petualangan, membawa 3 kereta misterius sebagai bagian dari kekuatan baru yang berharga. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 66 dari Renegade Immortal. Tentunya spoiler episode ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.